Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik, Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel, Jakarta yang terkasih. Pernahkah Anda marah? Apa yang menyebabkan Anda marah? Marah untuk suatu kebaikan bersama atau untuk mendidik adalah hal yang baik. Kalau ada orang yang salah, memang perlu kita tegur. Jika sudah keterlaluan, orang itu bisa dimarahi agar dia sadar dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Dalam pengalaman sehari-hari, kita mungkin pernah melihat atau mendengar orang yang marah. Misalnya, Bapak Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta pernah memarahi anak buahnya yang tidak becus bekerja. Orang tua memarahi anaknya yang tidak mau belajar dan terlalu sering bermain. Guru memarahi para muridnya yang terlambat datang ke sekolah atau menyontek saat ujian. Dalam bacaan Injil hari ini, yaitu dari Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus sungguh marah ketika melihat para pedagang binatang korban dan penukar uang itu berkegiatan di pelataran Bait Allah. Kegiatan mereka ini menjadikan Bait Allah kotor dan semrawut. Juga penuh dengan kotoran binatang dan penuh dengan kotornya transaksi uang yang tidak sehat. Para pedagang bisa mencekik, dalam tanda kutip, para peziarah dengan mematok harga binatang korban yang sangat tinggi. Nah, melihat praktek yang tidak benar itu, Yesus lalu mengusir semua pedagang di situ. Dengan tegas Yesus berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun." Yesus lalu membuat cambuk dan mengusir mereka. Kita bisa membayangkan para saudara, betapa ributnya suasana waktu itu. Pelataran kaum non-Yahudi digemparkan dengan tercerai-berainya binatang korban, lembu, kambing, domba, dan merpati. Lebih gaduh lagi ketika meja penukar uang dibalikkannya. Uang logam yang ditumpuk rapi, dikacau balokan, dan berkelindingan kemana-mana. Bagi Yesus, apa yang dilihatnya sudah keterlaluan. Tempat di mana umat dapat bertemu dengan Allah Bapanya. Tidak sepantasnya pertemuan kudus yang diadakan di tempat kudus tersebut dikotori oleh kotoran fisik yang diwakili oleh kotornya tempat jualan binatang kurban dan kotoran moral yang diwakili oleh penukar uang yang memakai kelicikan. Meskipun Yesus tahu akan konsekuensinya, bahwa dia akan dibenci oleh banyak orang karena sikapnya itu, Yesus tetap mempunyai prinsip yang tegas. Dia tidak takut dibenci. Dia tetap mengusir dan marah dengan para pedagang itu. Hal ini menjadi teladan kita untuk menjadi pribadi yang bermental kuat dan berprinsip yang teguh. Demi kebaikan bersama, kita juga harus berani tegas dan siap dengan risikonya. Risiko tidak disukai, risiko dibenci, dan lain sebagainya. Pertanyaan refleksi bagi kita,
Beranikah kita marah ketika melihat ketidakadilan di sekitar tempat tinggal atau tempat kerja kita? Siapkah kita kalau dibenci atas tindakan kita itu? Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, berani mengecam mereka yang telah menyalahgunakan bait Allah sebagai tempat transaksi atau ajang untuk mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan kesempatan yang dialami oleh para ziarah. Semoga kami pun berani menyerukan kebenaran di tengah-tengah pemimpin masyarakat yang tidak benar, korup, otoriter, dan tidak disiplin, kendati mungkin kami dimusuhi dan diperlakukan tidak manusiawi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.